lampu jalan seharusnya menerangi malam. Tapi dalam proyek ini, justru uang negara yang gelap. 108 miliar rupiah dianggarkan untuk cahaya, yang menyala malah dugaan korupsinya. Ketika Bareskrim Polri menetapkan 2 mantan pejabat Kementerian ESDM dan 1 korporasi sebagai tersangka pada akhir 2025, publik baru tahu bahwa proyek penerangan jalan umum tenaga surya tahun anggaran 2020 bukan sekadar soal teknologi ramah lingkungan, tapi juga soal siapa yang bermain di balik lelang. Proyek yang digadang-gadang membawa penerangan ke berbagai daerah itu diduga diatur sejak awal, mulai dari proses tender, perubahan spesifikasi, hingga pelaksanaan yang tak sesuai kontrak. Akibatnya, negara disebut menanggung kerugian lebih dari 19,5 miliar rupiah, sementara lampu yang dijanjikan tak sepenuhnya berfungsi seperti seharusnya. Proses penyidikan dimulai 24 Januari 2023. Persangkaan pasal 2 dan pasal 3, Junto 55, Undang-Undang Tipikor. Penyidik telah menetapkan 3 tersangka. Tersangka yang pertama AS, selaku Inspektorat Jenderal Kementerian SDM RI periode 2017 sampai 2023. Yang kedua HS, selaku Sekretaris Ditjen EPTKE Kementerian SDM RI sekaligus kuasa anggaran KPA 2019-2021. Yang ketiga L, selaku Direktur Operasional PT Land Industri. Pertama, tahun 2020 Kementerian SDM RI melalui terbarukan dan konversi energi EPTKE melakukan pengadaan lelang untuk pekerjaan pemasangan penerangan jalan umum tenaga surya atau PJTS wilayah tengah tahun 2020 sebanyak 6.835 unit yang tersebar di 7 provinsi dengan anggaran 108.997.596.000. Setidak-tidaknya pada tahun 2020 sebelum pelaksanaan lelang, sebelum pelaksanaan lelang, tersangka AS selaku Inspektorat Jenderal Kementerian SDM RI telah melakukan pemufakatan melalui saudara S dengan tersangka L selaku calon penyedia dari PT Land Industri untuk memenangkan PT Land Industri dalam lelang PJTS wilayah tengah 2020 dengan 2 cara. Cara yang pertama, tersangka L meminta kepada saudara S untuk dilakukannya perubahan atas spesifikasi dan perubahan paket PJTS yang sebelumnya terdiri dari 15 paket kecil digabung menjadi 5 paket yang berisikan 3 paket besar dan 2 paket menengah bernilai 100 miliar ke atas agar PT Land Industri bisa mengikuti lelang. Saudara S menginformasikan kepada tersangka AS. Selanjutnya tersangka S memberikan instruksi kepada HS selaku KPA untuk melakukan perubahan atas spesifikasi dan pemaketan. Bulan April sampai dengan Juni pelaksanaan lelang, Panitia Pengadaan PJTS wilayah tengah 2020 telah menyatakan bahwa PT Land Industri gugur kepada tersangka HS. Kemudian tersangka HS meminta dilaksanakan review terlebih dahulu, sehingga tersangka AS menerbitkan laporan hasil review dengan rekomendasi untuk melakukan klarifikasi kesanggupan kepada PT Land Industri yang merupakan tindakan post bidding dan itu bertentangan dengan aturan pengadaan barang dan jasa. 9 Juni 2020, Panitia Pengadaan PJTS meloloskan dan memenangkan PT Land Industri meskipun tidak memenuhi syarat teknis setelah dilakukan post bidding. Pada proses pelaksanaannya, perbuatan melawan hukum saudara Land Industri PT Land Industri telah melakukan pengalian pekerjaan di dalam terpasang dan under spec sehingga negara mengalami kerugian 19.252.256.574 rupiah. Hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang tadi saya sebutkan itu telah kita terima senilai 19 miliar, 5. Beberapa tindakan penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 56 saksi, 3 ahli, termasuk telah melakukan penggeledahan di 2 lokasi: kantor Direktorat EPTK Kementerian SDM RI, kantor Inspektorat Jenderal Kementerian SDM RI.
dan telah melakukan tindakan blokir terhadap 31 aset tidak bergerak berupa tanah seluas 38.697 meter persegi yang berada di wilayah Bandung, Sumedang milik tersangka R. Selain itu, saat ini masih dalam proses untuk aset recovery untuk aset yang lain sedang berproses yang dilakukan oleh penyidik. Pertanyaannya sederhana tapi mengganggu. Bagaimana proyek bernilai ratusan miliar bisa melenceng sejauh ini? Siapa yang mengawasi saat spesifikasi diubah? Dan mengapa pengadaan publik, yang seharusnya paling transparan, justru berulang kali gelap di belakang layar? Kasus ini bukan hanya soal dua mantan pejabat dan satu korporasi, tapi cermin tentang tata kelola proyek negara. Apakah benar untuk menerangi rakyat, atau hanya jadi ladang bagi segelintir orang? Karena pada akhirnya, yang paling dirugikan bukan hanya anggaran negara, melainkan warga yang masih menunggu jalan mereka benar-benar terang.